بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khanifillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali, ya, sudah beberapa pekan dari kitab Bulughul Maram. Terakhir kita bahas tentang kulitnya dari mayitah. Ya, sekali lagi ini fikihnya muqaranah, perbandingan. Dan beliau Syekh Ibnu Hizam lebih condong pendapat semua jenis kulit dari hewan apapun yang dia bangkai, ketika setelah didibag, disamak, maka hukumnya suci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita baca dzikru ba'dil masail al-mulhaqah. Penyebutan sebagian masalah yang terikat dengan pembahasan lalu. Mulhaq itu diikutkan. Kalau yang punya PDF-nya halaman 123 ya. Masalah yang pertama, sya'rul maitah wa sufuha. Sya'ru itu apanya namanya? Bulu. Ya, kalau di manusia jadinya rambut. Ya, nggak mungkin di Indonesia ini dibilang apa? Bulu. Ya. Kalau di hewan disebutnya rambut atau bulu? Bulu. Dan suf, ya sama. Suf juga termasuk bulu. Zahaba jumhur ahli ilm. Jumhur ahli ilm berpendapat ila annaha laysat binajasatin. Jumhur ulama memandang, berpendapat, ya, bulu dari mayitah tadi, kalau kemarin kan kita bahas kulitnya, sekarang bahas apanya? Bulunya. Jumhur berpendapat tidak najis. Berarti apa? Suci. Ya, nemu kambing mati itu boleh diambil, kulitnya disamak, bulunya juga boleh diambil. Kalau kambing mungkin bulunya buat apa? Nggak ada. Kalau domba mungkin bisa ya, bulunya dimanfaatkan entah buat apa. Kalau domba buat bikin wall, masa bikin jaket kulit itu makanya, yang buat isian itulah ya, bulunya itu. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 80. Wa min aswafiha, dan termasuk aswaf. Aswaf jama dari suf, biasanya bulu untuk domba. Wa aubariha, bulu juga tapi untuk unta. Wa ash'ariha, bulu juga tapi kambing. Ya, semuanya artinya bulu, cuma berbeda jenis binatangnya. Asasan itu untuk peralatan perabot, itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Wa mata'an ilahin, dan mata itu seperti perhiasan atau sesuatu yang menyenangkan gitu, sampai beberapa waktu tertentu. Kalau orang Arab tuh senangnya naruh di dashboard mobil itu bulu-bulu, ya, dari bulu onta atau bulu domba, katanya keren, bagus. Kalau buat kita mah kayaknya jadul amat ini. Ya, mereka senang itu taruh di dashboard dari bulu. Tanya Usama, ya, mobilnya gitu ya, di dashboardnya ada apa? Bulu. Ya, gitu juga motornya udah ada joknya nih, ditatakinya pakai apa? Bulu-bulu itu biasanya dari bulu domba atau bulu unta. Ya, lebih empuk kali ya. Al-muhim lah. Ya, itu dalilnya wa hadza 'amun fil hayya wal maitah. Mereka para ulama jumhur mengatakan, ya, ayat ini umum baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya, maitah di sini maksudnya bangkai ya, afan, maksudnya apa? Bangkai. Begitu juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, muttafaqun alaih, innama haruma aqluha.
Hanya saja yang haram itu memakannya, itu makan daging. Ya, jadi yang diharamkan adalah apanya? Dagingnya ketika bangkai tadi. Jadi yang najis, yang haram adalah apanya? Memakannya. Ya, itu yang dimakan ya daging. Adapun yang tidak dimakan seperti bulu, maka mafhumnya fa fihi dilala ala jawazil intifa bi asy'ariha. Ya, hadis ini ada petunjuk, ada dalil bolehnya memanfaatkan bulu. Ya, wa dzalika yadullu ala taharatihi. Ini menunjukkan bulu tadi itu hukumnya apa? Suci. Ya, selama tidak nempel darah, tidak ada najis, maka hukum asal zatnya itu adalah apa? Suci. Mereka juga berkata hukum asal pada segala sesuatu taharah. Ini kaidah fikih namanya. Ya, ingat ya, nanti ada usul fikih, ada qawaid fikih. Kalau usul fikih itu fungsinya mengeluarkan hukum, namanya istinbat hukum, haram atau wajib, mustahab, makruh. Nah, bagaimana cara kita bisa mengeluarkan hukum dari nas? Tentunya dengan kaidah-kaidah. Nah, itu disebut dengan apa? Usul fikih. Contohnya, bagaimana cara mengambil hukum menjadi wajib? Biasanya kalau ada perintah dan tidak ada yang memalingkan perintah ini ke menjadi mustahab. Ya, kita cek nasnya semuanya perintah. Tidak ada yang memalingkannya, maka hukum asalnya menjadi apa? Wajib. Hukum asalnya menjadi apa? Wajib. Ya, pokoknya semua perintah. Ya, hukum asalnya adalah apa? Wajib. Itu belajarnya di usul fikih. Adapun qawaid fikih itu mengumpulkan masail-masail yang serupa, yang sama hukumnya, kejadiannya, kondisinya, kemudian dikumpulkan, ditariklah kaidah. Ditariklah sebuah rumus. Itu disebut dengan qawaid fikhiyah. Apa contohnya? Misalkan ya, antum selama ini antara mengobati sama mencegah, kira-kira lebih baik mana? Mencegah. Ya, kalau sudah sakit berobat segala macam, wah repot gitu ya. Ya, makanya bikin kaidah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini kaidah yang kita bikin dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita petiklah kaidah. Tapi yang namanya kaidah ini terkadang tidak baku. Ada orang udah sekarat terus kita bilang mencegah lebih baik daripada mati, ya nggak bisa. Nanti malah kacau nanti. Ya, mafhum. Jadi kaidah fikih itu nanti lebih umum babnya, bisa masuk dalam urusan di luar fikih, di luar agama bisa masuk. Ya, itu namanya kaidah fikih. Dan terkadang diri kita itu juga bisa bikin kaidah fikihnya, kaidah-kaidah dari kehidupan kita sehari-hari. Misalkan si fulan kalau pinjam duit nggak pernah balikin, akhirnya tuh bikin kaidah, jangan pinjemin duit lah sama si fulan. Kenapa? Nggak pernah balik pasti. Ya, itu kaidah itu. Ya sudah, itu sudah namanya apa? Kaidah. Jadi apa ya? Nah, itu disebut dengan kaidah fikih. Dan kaidah fikih bisa jadi dalil. Nah, ini katanya al-asal fil a'yani at-taharatu. Hukum asal pada segala sesuatu itu apa? Suci. Contohnya batu, tanah, apalagi kayu. Ya, segala sesuatu. Tadi juga bulu dan seterusnya. Hukum asalnya adalah apa? Suci. Wala tanjus illa bidalil. Tidak bisa dikatakan najis kecuali dengan dalil. Nah, ini hukum asal. Begitu juga mereka berkata innama atau innal lahma innama yanjus lihtiqanir rutubat. Daging itu kenapa bisa dikatakan najis? Karena di situ berkumpul ya sesuatu yang basah. Ya dari darah, dari ini dan seterusnya. Berbeda dengan rambutnya, ya berbeda dengan bulunya, maka tidak seperti itu kondisinya. Ya, ini berdalil dengan kaidah fikih. Berdalil dengan apa? Kaidah fikih. Dan kaidah fikih itu dalil. Kaidah fikih itu apa? Dalil. Berbeda dengan usul fikih. Nggak bisa kita bilang misalkan
apa hukumnya ini? Terus dia bermain kaidah. Ya, al aslu fil amri lil lujub, nggak bisa. Dia harus datangi dalil baru dia pakai kaidah usul fikih tadi. Tapi sekedar kaidah fiqhiyah itu sudah jadi dalil. Misalkan antum nggak tahu nih dalil Al-Qur'annya, nggak tahu dalil hadisnya, ya sudah bermain dengan kaidah apa? Fikih. Misalkan batu gimana suci nggak? Dalilnya dalam Al-Qur'an nggak tahu. Ya dalil dari hadis nggak tahu. Ya sudah pakai dalil apa? Hukum asal dari segala sesuatu adalah apa? Suci. Itu sudah dalil. Karena kaidah fikih itu dikumpulkan ya dari dalil tadi. Dengan adanya masail yang serupa dikumpulkan, akhirnya ditariklah rumusan. Nah, itu disebut dengan kaidah apa? Fiqhiyah. Misalnya ya. Nah, misalkan kaidah lagi. Ya, semua amal harus ada niat. Ya, sholat harus niat, puasa ada niatnya, umroh ada niatnya, haji ada niatnya. Akhirnya dia bikin kaidah. Ya, kaidahnya gimana tulisannya? Ya sudah, karena ada hadisnya juga, ya udah innamal a'malu binniyat. Ya, tanpa melihat dalil misalkan. Nah, itu juga sudah menjadi kaidah fiqhiyah, segala amal itu tergantung apa ya? Niatnya. Misalkan lagi, ya kita bahas sholat, ketika ada masyaqqah diberi keringanan. Bahas puasa, ketika ada masyaqqah diberikan apa? Keringanan. Ketika orang haji umroh ada masyaqqah diberikan apa? Keringanan. Akhirnya dia bikin kaidah al masyaqqah tajlibut taisir. Adanya masyaqqah bisa menghantarkan untuk dipermudah. Ya, adanya rukhsah. Itu sekali lagi disebut dengan apa? Kaidah. Ya sama kayak kemarin kita belajar, ada mutabaqah, ada tadammun, ada talazum, itu semuanya kaidah. Walaupun dalilnya mana Al-Qur'annya nggak tahu, dalilnya dari hadis nggak tahu, tapi sekedar kaidah itu sudah masuk dalam ranah apa? Dalil. Kenapa ya? Gitu. Jadi kaidah fikih pada dasarnya dia adalah apa? Dalil itu sendiri. Kemudian juga mereka berkata secara akal bahwasanya rambut lau juzza itu dipotong, halal hayati kana tahiran bil ijma'. Nih hewannya masih hidup, kemudian bulunya dicukur, ya maka masih hidup nih hewannya nih, ya bukan bangkai, maka dia bulunya itu suci bil ijma'. Ya secara apa? Ijma' dia telah dikatakan apa? Suci. Berbeda kalau kakinya dipotong. Maka gue mau bikin sop buntut nih, akhirnya punya kambing buntutnya dia main potong buat ngesop. Punya kambing nih mau ngesop buntutnya dia main potong. Maka buntut ini apa? Bangkai. Tapi kalau yang dipotong apanya? Bulunya, maka dia tetap dianggap apa? Suci. Ya, ini pendapatnya jumhur ulama. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat najis. Jadi semua bulu-bulu dari bangkai itu apa? Najis. Yang suci apa? Kalau diambil masih hidup gitu. Kan kita bicara nih hewan yang bangkai. Apa itu hewan yang bangkai? Yang mati bukan disembelih dengan syar'i. Ketabrak mobil. Lagi jatuh dari gunung. Ya, tuh ada tuh kambing-kambing gunung tuh kan masya Allah tuh. Ya bisa mendaki apa nih? Daki gunung, anggap dia jatuh kepleset, mati. Nah itu namanya bangkai. Ada kambing antum ketok palanya, mati. Jadi apa ya? Bangkai. Disetrum mati, jadi apa? Bangkai. Nah bagaimana status kulitnya, status apanya? Bulunya. Lihat bagaimana Islam membahas begitu detail, bahkan dalam perkara apa? Bulu. Nah ini ingat lagi nih kaidah juga. Semua bulu yang ada di tubuh kita boleh dicukur, kecuali yang dilarang. Itu kaidah. Ya, semua bulu hukum asalnya yang ada di dalam tubuh kita boleh diapain? Cukur. Itu hukum asalnya. Kecuali apa yang dilarang. Seperti apa? Jenggot. Ya, kalau ini namanya apa? Yang di bawah bibir bawah. Bukan jenggot ini, bukan lehnya. Ini namanya anfaqah. Anfaqah. Kain. Ini bukan jenggot, boleh dicukur.
Nah, yang ini nih. Jangan kebalik. Ini dicukur, kumis dicukur, ini panjang. Nah, ini namanya anfaqah. Ini boleh dicukur. Ini apa? Anfaqah. Ya, kecuali yang nggak boleh juga alis. Karena ada tentang larangan, nggak boleh mencukur apa? Alis. Ya, batasan jenggot itu di rahang sini nih. Ya, kalau kita geser gini, bulunya ikut. Tapi kalau sampai bawah sini, nah itu boleh dicukur. Karena dia bukan lehyah. Bukan apa? Bukan jenggot. Ada orang sampai ke badan-badannya berbulu, boleh nggak dicukur? Boleh. Karena hukum asal bulu yang ada dalam tubuh apa? Boleh dicukur, kecuali yang dilarang. Jadi apa ya? Nih, di bulu-bulu apa nih? Jari-jari, ada bulunya? Ada, boleh dia cukur. Bulu apa nih? Kaki misalnya. Boleh dia nah itu namanya kaidah. Itu namanya apa? Kaidah. Ya, semoga bisa dipahami. Insyaallah, insyaallah mungkin ada waktu kita belajar juga qawaid fikih. Al-muhim di sini Imam Syafi'i berpendapat bulu tadi yang dari mayit tadi, bangkai, hukumnya najis. Beliau berdalil dari ayat hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian al-maitah. Ya, beliau menganggap al-maitah bangkai, alif lamnya ini lil istighraq umum. Berarti masuk semua anggota-anggota tubuh dari bangkai tadi. Bulunya, tanduknya, tulangnya, taringnya, semuanya apa? Bangkai. Semuanya haram, semuanya najis. Ya, tapi dibantah panjang lebar oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa jilid ke-21 halaman 90 apa? 7. Ya, al-muhim wallahu a'lam bishawab, yang rajih pendapatnya jumhur, ya bulunya tahir atau taharah suci. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tuh mau lebih detail nanti bisa foto kemudian disuruh terjemahkan AI. Ya, ini masih potongan saja ya bantahan ilmiah dari Syekhul Islam terhadap pendapat yang mengatakan bulu itu najis. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Itu masalah yang pertama, bulu apa? Bangkai. Bulu ini apa? Umum berarti semuanya. Semua jenis binatang yang dia bangkai maka bulunya apa? Suci. Ya kan ada perdebatan juga itu kan bulu babi misalnya. Bukan bulu babi yang di laut ya. Kalau bulu babi yang di laut hukumnya apa? Halal ya. Pokoknya hewan laut semuanya apa? Halal. Itu pun kaidah. Mau dia mukanya mirip apa namanya? Manusia. Yang disebut apa? Putri duyung ya. Emang ada katanya disebutin di kitab-kitabnya para ulama, ada hewan ya laut tapi wajahnya mirip sama? Mirip sama manusia, punya rambut. Ya, bahkan dikisahkan ya ditangkap sama nelayan, kemudian dia diperkosa itu. Ya karena mirip memang. Ya. Dia di itu sama dia. Karena memang mirip. Ya, walaupun dia mirip tapi dia hidupnya di mana? Di laut, mau anjing laut, mau kuda laut. Ya, apa lagi? Kucing laut ada nggak? Ada ya, singa laut. Ya, maka dia apa? Halal. Mau ular. Ya, sampai yang tadi namanya bulu apa? Bulu babi. Nggak tahu siapa yang pernah makan. Enak katanya. Enak. Amis nggak? Karena pernah makannya tuh yang kerang itu yang gede itu. Waktu ke Makassar, ya ternyata di pinggirnya itu banyak gede-gede segini kerangnya. Ya dibeleng, ya dimakan enak sih, kayak kelapa muda. Tinggal dicocolin di apa namanya di air laut, asin-asin, dimakan, wah enak segar. Ya nggak taunya dilarang sama pemerintah, itu langka itu, gede-gede segini kerangnya. Tapi emang enak dimakan. Ya. Ya, jadi bulu babi yang dimanfaatkan katanya untuk kuas, maka wallahu a'lam bishawab dia termasuknya apa? Tahir. Tapi kalau antumnya ragu syak ya sudah tinggalkan saja. Ya min bab wara, min bab apa? Min bab wara. Ya, apalagi kan bulunya juga paling buat ngecat kan?
Ya kira-kira yang dijual di kuas itu, yang di material-material tuh, kuas itu fungsinya tuh apa? Tembok atau buat ikan? Buat bakar ikan. Kayaknya nggak ada orang mau gituin bumbu ikan pakai kuas yang cat. Ada emang? Aneh banget itu. Ya. Masalah yang kedua, qarnul maitah. Qarn itu tanduk. Ya, wa dzulfuha. Dzulfa itu kuku. Ya, sejenis kukunya atau cakar. Ya. Maaf. Ya, karena ada aja orang yang manfaatin gitu. Walaupun sebetulnya untuk apa gitu, tapi ada. Contohnya zaman dulu kalau orang bekam itu pakai apa? Tanduk. Nah, diapain? Disedot. Ditaruhin api dulu, tepuk tadi diapain? Sedot. Nah, gimana itu? Ya, itu kalau umroh ada tuh di emperan-emperan mana itu, ya banyak orang-orang kulit hitam itu nawarin apa? Bekam. Ya, bekamnya terserah mau pilih yang mana, pakai yang kop atau pakai apa? Tanduk. Ya, biasanya di kepala dikerok dulu. Ya, nanti diapain? Disedot. Ya, itu bekam tradisional. Ya, makanya Nabi dulu melarang orang yang berpuasa untuk berbekam karena khawatir tadi ketika dia nyedot apa kira masuk gitu. Dzaba Syafi'iyah wa jumhurul Hanabilah ila annaha najasah. Jumhur Syafi'iyah, begitu juga jumhur Hanabilah berpandangan qarnul maitah tadi, tanduknya mayit, bangkai tadi, dan taringnya apalagi kuku taringnya semuanya najis. Wa huwa qaulu Malik, ini juga pendapat Imam Malik, wa Ishaq ibn Rahawai, wa Ibnul Munzir. Ya, jadi mereka berpendapat hukumnya apa? Najis. Wa dzahaba Abu Hanifah wa Daud Az-Zahiri. Abu Hanifah berpendapat, begitu juga Daud Az-Zahiri ila taharatil qarn. Hukumnya suci, kornnya, taringnya, kukunya, ya maka hukumnya apa? Suci. Dan inilah yang dikuatkan oleh atau dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau berkata, ini pendapat jumhur salaf. Ya, hukumnya apa? Suci. Kan kita bicara hukumnya ya. Tapi kalau untuk pemanfaatnya kira-kira untuk apa gitu? Banyak. Dulu orang bikin sisir itu bisa pakai apa? Tanduk. Ya enggak? Sisir-sisir itu atau buat ngerok-ngerok zaman dulu itu pakai apa? Pakai tanduk. Tanduknya diolah, dipanasin, kemudian dibuang tuh yang dalemannya, kulit-kulitnya, kemudian dipanasin, dibengkok-bengkokin, ya nanti dibuat, ada yang jadi sisir, ada yang jadi buat kerokan. Ya. Pernah ngeliat sisir dari tanduk kebo? Ya taunya sisirnya yang ini aja, yang sisir plastik ya. Ada dimanfaatin apa? Untuk beberapa kegunaan. Jadi wallahu alam yang rajih pendapat yang mengatakan suci. Ingat ya, kita kan belajarnya fikihnya muqaranah ya. Muqaranah itu melihat akwal yang ada, kemudian dimasukin, disebutkan, kemudian si penulis berpendapat saya lebih condong yang ini. Nah, itu disebut fikih apa? Muqaranah. Kalau fikihnya mazhab ya sudah, nggak usah muqaranah. Kata mazhab saya haram, najis, sudah selesai. Ya, begitulah fikih apa? Fikih mazhab. Tapi bukan berarti harus taklid, tidak. Terkadang penulis mungkin berbeda pandangan, boleh saja dia bantah secara ilmiah. Allah a'lam. Ketiga, idhamul maitah. Idham itu tulang. Nah, apalagi itu tulang, buat apa kira-kira kalau tulang? Kalau tanduk masih mungkin ya dimanfaatkan. Kalau kuku kira-kira apa kuku? Kuku hewan-hewan itu yang kita nemuin bangkai misalnya. Buat kalung. Nanti jadiin kayak ini. Ya, atau kalau apa tuh? La haula wala quwata illa billah. Yang suka naik-naik Vespa itu kadang ngelihatnya kotor, jorok ya. Naruhin kepala apa? Kepala apa itu tanduk, ya kuku-kuku, jangankan itu botol-botol semuanya dimasukin.
Kadang nggak habis pikir, nggak capek dia ya. Nah, kira-kira ngeliatnya aja capek kadang-kadang. Kadang banyak gitu. Yang naik 4 orang, 5 orang. Ya nasrul afiyah wassalamah. Semoga Allah lindungi kita. Ya, sekarang kita bahas adalah tulang bangkai tadi. Dhahaba Malikun. Imam Malik berpendapat wa Ahmadu wa Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhum min ahli ilm ila najasatiha. Jadi Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, berarti hampir jumhur nih berpendapat hukumnya apa? Najis. Alasannya li'annaha minal mayyitah. Dikarenakan tulang termasuk bagian dari apa? Mayyit, itu bagian dari tulang-tulang, bagian dari daging-dagingnya, darah-darahnya dan seterusnya. Mereka berdalil hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan atas kalian apa? Maitah. Ya, termasuk apanya tadi? Tulangnya. Alasannya juga dikarenakan tulang itu memiliki kehidupan. Jadi ya sesuatu yang bisa terasa gitu. Misalkan tulang antum dipukul lagi hidup nih, sakit nggak? Sakit. Beda kalau bulu mau dicacak-cacak mau digunting, merasakan sakit nggak? Enggak. Tapi tulang coba dipukul, diketok, sakitnya? Sakit. Patah tulangnya, ya ditekel sampai pecah tulangnya, sakit. Tapi kalau bulu ya mau dibakar mau diketok-ketok, ya dia tidak akan merasakan sakit. Ya, berbeda dengan apa? Tulang. Ya, kira-kira kuat nggak tuh sisi pendalinannya? Ya, kalau masalah apa? Tulang. Wa dhahaba Tsauri, berpendapat Imam Tsauri, itu Sufyan Tsauri. Ya, dulu ada mazhab Tsauri, ada mazhab Nakhai, ada. Ya, jadi jangan dipahami para imam ini bikin yayasan, bikin organisasi Syafi'iyah, bikin organisasi ya Hambaliyah, Ahnaf, ya Malikiyah, ya semua ahlul hadis peran mereka itu cari hadis, kumpulkan hadis, kemudian mereka cek, mereka periksa, ya kalau hadisnya jelas-jelas sahih, ya sudah alhamdulillah. Tapi terkadang ada beberapa hadis yang mungkin jelimet, akhirnya beristihad. Imam Ahmad berpendapat hadisnya sahih, imam yang lain berpendapat enggak. Akhirnya dari dalil hadis ini bercabanglah hukum, akan berbeda. Ya, itu semua para imam begitu. Hanya saja ada yang bertahan, ya ada yang mungkin orang tidak kenal. Ya, padahal ada juga mazhab Tsauri, mazhab Nakhai, mazhabnya yang lain. Tapi orang taunya cuma berapa? 4. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam siapa? Imam Ahmad. Ya. Berpendapat Ats-Tsauri dan Abu Hanifah ila taharatiha, hukumnya taharah. Dan ini juga qaulnya Daud Az-Zahiri. Ya, Daud Az-Zahiri ini munculnya ya menyebarnya di Andalus. Menyebarnya di mana? Di Andalus. Ya, yang mereka mengandalkan teks, ya tanpa bermain kias, tanpa bermain mana. Jadi fokus di mana? Di teks. Terkadang satu sisi bagus, ya terkadang satu sisi malah terkadang nyeleneh juga. Ya, al-muhim mereka termasuk ulama-ulama yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Wa huwa tarjihu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini pendapatnya dikuatkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, apa dalilnya beliau? Ya, intinya di dalam tulang itu juga tidak mengalir ya ibaratnya darah sebagaimana daging. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau Syekh penulis di sini menguatkan pendapat yang kedua. Syekh Ibnu Hizam berpendapat yang nomor 2, tulang juga hukumnya apa? Suci. Pertanyaannya buat apa coba? Hah? Kalau orang nemu bangkai nih, apa kira-kira yang dimanfaatkan? Paling kan tadi kulit ya. Tanduk buat apa tadi? Ya anggaplah bisa buat sisir. Kalau antum telaten kan nggak gampang juga bikinnya. Kalau tulang buat apa?
Buat apa? Buat kaldu. Kan dia bangkainya nih. Ya, dia apa sekarang? Bangkai gitu. Mau buat tukang bakso. Ya, sumsumnya. Ya, insyaallah. Lanjut masalah yang keempat, baydul maitah. Bayd itu telur dari bangkai. Berarti kita bahas hewan yang memang memiliki telur. Memiliki apa? Telur. Kambing punya telur enggak lah. Apa yang memiliki telur? Ayam, apa ya? Bebek, apa ya? Soang. Ya, pokoknya yang apa? Bertelur. Tiba-tiba ayam itu mati gitu. Wah, kira-kira apa yang mau dimanfaatin ya? Bulu lah buat main kok, ya, main badminton. Kalau bisa bikinnya. Awalnya masa iya buatin apanya tuh jalunya buat apa? Ya, akhirnya pas di black ada apanya? Telurnya. Ya. Kita bahas di sini. In kana qisraha qad saluba, apabila cangkangnya, kulitnya telah mengeras, ya, telah menjadi utuh, maka fahiya tahiratun indal Hanabilah wal Hanafiyah wa jumhur Syafi'iyah. Jadi kalau cangkangnya sudah apa? Sudah mengeras, maka dia suci menurut pendapatnya orang-orang Hanabilah, orang-orang Ahnaf dan jumhur Syafi'iyah. Alasannya karena terpisah ya antara daging-dagingnya yang bangkai tadi dengan telur dilindungi oleh apa? Cangkang. Beda kalau yang masih kuning. Ya, kan kadang ada tuh dijual tukang ayam tuh. Apaan itu bulat-bulat kuning? Itu apa? Telur. Ya, tapi belum membentuk apa? Cangkang. Maka yang seperti ini ya dia masuknya apa? Najis. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kapan dikatakan suci? Kalau cangkangnya sudah mengeras. Ya, atau nemuin apa? Misalkan angsa mati, ya bongkar aja lah perutnya, kali aja ada apanya? Ada telurnya. Ira pernah lihat telur angsa belum? Ya, kasihan Ira. Ya. Siapa yang udah pernah lihat tuh? Sama udah pernah lihat telur angsa? Ya, belum juga. Yang nggak pernah dimakan sih ya, dijualnya cuma telur apa? Telur ayam. Yang gede dia segini besar putih. Cangkangnya juga apa? Keras ya. Jangan bapak-bapak juga belum pernah ya. Udah kayaknya bapak-bapak mah ngelihat telur apa? Angsa. Ya. Soalnya dulu lagi kecil anak suka nyari telur angsa di transit hotel situ. Kan banyak miara angsa tuh. Ya, main ke situ nyari telur apa? Telur angsa, ketahuan kabur. Yang gede-gede segini besar. Masa kecil yang apa? Yang indah ya. Ya, penuh tantangan gitu. Nah, sama teman gitu, ayo tantangan apa ini? Ya, kita mainin anjing gitu. Jadi lewatin anjing kita kosrek-kosrek ininya. Sendal di apa namanya? Di aspal. Udah dikejar. Ada yang nyebur di sawah dulu SMP 21 itu sawah semua sana. Nah, jadi di situ pabrik banyak kan. Pabriknya punya anjing. Ya kita adu adrenalin. Lewat pelan-pelan, kosrek. Wah, anjing. Wah, kabur. Tapi ada yang nyebur kemana? Sawah. Jadi SMP 21 terus sawah. Masih ngalamin banyak apa? Banyak sawah. Ya, insyaallah itu apanya? Telur apa? Telur bangkai. Ya, kemudian berikutnya masalah terakhir, labanul maitah, susunya. Wa infihatuha. Infihatuha itu kayak cairan yang akan membentuk susu. Ya, tapi dia bisa warnanya seperti kuning gitu. Jadi kalau dia disaring nanti jadinya keju. Jadinya apa? Jadinya keju. Al-muhim sejenis susu dan kejunya. Paham? Zahabal jumhur min ahli ilm ila anna al-laban wal infihah tu'tabaru najasah. Ya, susu dan tadi yang akan membentuk sebuah apa keju tadi, maka dia teranggap najis. Dan ini madhabnya Hanabilah,
Syafi'iyah, dan juga Malikiyah. Mereka berkata karena ini semuanya bendanya cair. Yang namanya cair itu gampang terkontaminasi terkontaminasi dengan darah, dengan yang lainnya dari daging, sehingga menjadi apa? Najis. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, zahaba Abu Hanifah wa Daud az-Zahiri, ya, wa huwa wajhun dha'if indal Hanabilah. Ya, Abu Hanifah, Daud Zahiri, dan satu pendapat tapi lemah dinisbatkan kepada Hanabilah bahwasanya hukumnya suci. Ya. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, tapi beliau ikat selama tidak bercampur dengan najis seperti darah dan yang lainnya. Murni masih susu. Murni masih apa? Susu belum tercampur dengan apapun. Ya, dicium baunya bau susu, bukan bau darah, bukan bau nanah, bukan bau ini, maka beliau berpendapat apa? Suci. Tadi kapan syaratnya? Selama belum tercampur dengan apapun. Tapi di sini Syekh Utsaimin berpendapat lebih baik ditinggalkan. Lebih baik namanya ditinggalkan. Ya kita sih hidupnya di kota ya, nggak pernah miara apa-apa ya. Tapi kalau hidupnya yang di mana? Jauh di sana, enak kayaknya ya, miara ayam, miara apa namanya? Gitu kan. Ya, hidupnya di tanah yang apa? Lapang. Ya udah, jangan tinggal di kota gitu. Tinggalnya di mana? Ini desa. Ya, kadang orang ini aja ya, ekspektasinya tuh kayaknya indah banget gitu ya. Kalau ngeliat gambaran-gambar, masya Allah orang enak banget tinggal di desa, punya bebek, punya sawah, punya apa lagi? Sapi. Ya, pagi sapi dijual satu berapa? 20 juta. Kalau punya 5, wah, bayangannya udah banyak. Udah enak banget ya. Sedangkan orang desa pengennya, wah kayaknya enak juga tinggal di kota ini. Ya, gampang akses, gampang ini begini. Ya, semuanya ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa masalah yang terikat dengan pembahasan yang lalu. Sekali lagi, yang pertama masalah bulu. Maka yang rajih hukumnya apa? Suci. Ya, kita ikutin penulis aja dulu ya. Kalau antum mungkin punya pendapat lain, tafadhal, lebih menenangkan, lebih kuat dalilnya, tafadhal. Kemudian pendapat masalah kedua, tanduk, taring, kuku, maka juga yang rajih apa? Suci. Kemudian apa? Tulang. Ya, Syekhul Islam juga berpendapat lebih condong sama hukumnya apa? Suci. Kemudian telur. Ya, telur suci selama apa? Cangkangnya sudah apa? Sudah keras, sudah kokoh itu. Ya, mungkin punya ayam mati, ya kebanyakan bengong. Yang ini apa? Mati. Banyak orang dulu bilang jangan kebanyakan bengong tong. Ya, ayam gua kebanyakan bengong apa? Mati. Nah, itu. Saya dulu kecil pernah miara ayam ini, Bangkok. Bengong aja dia. Akhirnya dikasih obat, nggak tahu itu oskadol atau apa ya. Ada obatnya, dimasukin, dipaksa, diminumin. Ya ujung-ujungnya mati-mati juga. Ya, kalau sekarang pengen miara udah bikin kandang gitu ayam. Ya, kali ada ikhwan yang berpengalaman untuk miara apa? Ayam. Buat santri tuh kalau makan kebanyakan ya, kasihan berasnya, nasinya kebuang. Kalau ada ayam kan dia dimakan. Ya, insyaallah. Tadi terus masalah apa lagi? Susu. Ya. Ada yang mengatakan najis, mutlak najis, ya mau sudah tercampur mau belum, intinya apa? Dia cair, gampang ya tercampur dengan najis yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua dipilih juga oleh Syekhul Islam, dia apa? Suci. Tadi syaratnya selama belum tercampur dengan apapun. Ya, dicium baunya masih bau apa? Murni susu. Ya, karena hewan misalkan baru mati dia punya kantong susu, itu kan bisa diapain? Bisa diambil, bisa dibuka, diambil. Sama kayak punuk unta.
itu nyimpen apa dia? Air. Dia sekali minum nyedot berapa liter. Ya, makanya dulu kalau para sahabat perang itu kalau bawa unta kehausan, apa yang mereka lakukan? Sembelih unta. Terus airnya diambil. Ya, kan masih bersih, masih bagus. Ya, dagingnya dapat, airnya juga dapat. Ya, itu unta kalau sudah minum, waduh. Ya, bisa nampung berapa banyak deh. Akhirnya diapain untanya? Disembelih, airnya diminum. Mafhum ya. Bahkan dalam beberapa riwayat juga ketika kelaparan, ya tidak ada makanan, lewati pesisir pantai, ya Allah hadirkan ikan yang besar. Ya sampai kelopak matanya itu ya bisa dilewati unta. Sebesar apa coba ikannya itu? Baru apanya itu? Kelopak mata. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya berpendapat lebih baik dia ditinggalkan. Dalam kitabnya Syarah Al-Mumti' jilid ke-1 halaman 76. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Barakallahu. Yang pertama hukum yang sudah hukum bulu sama kulitnya itu hewannya itu umum Ustaz. Ya, hewannya umum, bangkainya umum, apapun ya. Ya, walaupun kalau yang kemarin kita bahas tentang kulit, ada yang merinci, ada yang hewan boleh dimakan dagingnya, ya, ada hewan yang ini saja. Tapi Allah alam yang lagi semua jenis apa? Semua jenis hewan. Wallahu alam besar. Ini kalau masalah-masalah gini antum jahil enggak masalah itu. Jangan dipukul rata dengan masalah-masalah tauhid, masalah akidah. Ya. Misalkan nggak tahu nih bagaimana hukum bulu nih, ya udahlah saya taklid sama ulama fulan, ya labas. Tapi akidah, yang namanya akidah kan ngikat di hati, nggak boleh taklid. Ya bagaimana menurut antum orang yang melakukan syirik besar, anak taklid sama Syekh Utsaimin aja, saya taklid sama Syekh Fauzan, nggak boleh. Ya harus kuat, kokoh, terikat ya di dalam hati. Ya tidak boleh ada keraguan karena Allah yang telah mengkafirkannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkafirkannya. Ya, maka dalam bab tauhid, bab akidah yang sejenis model ini tidak boleh apa? Taklid. Ya, makanya disebut akidah. Akidah itu kokoh, kuat. Ya, dari kata akad. Akad itu kan akad yang mengikat, yang kuat. Enggak boleh apa? Ada dzon saja enggak boleh di sana. Dzon itu ya kayaknya sih yang lebih kuat ini ya. Enggak, itu dzon. Enggak boleh. Beda kalau masalah ini. Kayaknya setelah saya baca dalilnya yang lebih kuat kayaknya najis dah. Ya sudah tuh pegang saja. Ya, karena bisa jadi yang lawannya benar. Tapi kalau dalam masalah akidah sudah jelas, terus dzon di situ masuk nggak bisa. Karena lawazimnya ada pendapat yang lain bisa jadi dia benar. Itu dzon namanya. Itu namanya apa? Dzon. Bisa namanya akidah tidak boleh masuk dalam bab dzon. Ya, hal yang tadi kita pelajari pagi, ya sudah jelas Utsman, Ali, Thalha, Zubair tempatnya di mana? Surga. Dalilnya nas lagi. Utsman fil jannah. Gitu. Ya, kurang apa lagi coba? Enggak ada penerimaan ta'wil di sana. Terus dikafirkan oleh Al-Khawarij. Terus ada orang lagi ketiga diam saja. Gimana pendapat ente? Waduh, enggak tahu ya saya. Ya, saya tawakuf dulu dah katanya. Ya, sama bapaknya diapain? Dipukul sampai apa? Terluka. Kenapa? Nggak boleh masuk dzon di situ. Ya harus yakin bahwasanya betul-betul Utsman tempatnya di mana? Surga. Begitu, nggak boleh bab di sini tawakuf. Sama dalam hal mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik besar. Ya, tidak boleh di situ ragu, tidak boleh tawakuf. Ya, nanti dibahas lebih detail di pembatal nomor 3 insyaallah taala. Ya. Mafhum. Jadi jangan terlalu pusing lah. Ya boleh saja misalkan ada pendapat yang mengangkat kaidah usul harus kenceng gitu. Furu harus apa? Longgar bro misalkan. Itu kaidah juga itu sebenarnya. Tapi benar enggak penerapannya gitu. Ya, jangan-jangan furu yang malah kenceng, usul malah yang apa? Melempem. Ya.
jauh api dari apa? Dari pangkat. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Wajib. Itu tidak bisa dipalingkan dengan apapun. Ya, selama tidak ada pemaling. Ya, pemaling itu misalkan contohnya ya. Kata Nabi jangan membuang ketika buang hajat jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi. Ya, kata Nabi ada larangan atau perintah. Misalkan kalau mau buang hajat arah ke sana, arah ke sana. Ternyata Nabi SAW perbuatannya ya pernah satu ketika dilihat oleh Ibnu Umar ya ketika manjat rumahnya Hafsah, Nabi lagi buang hajat malah menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, padahal tadi perintahnya nggak boleh. Sebelumnya yaitu walaupun tadi masuknya larangan tapi hampir serupa lah semana dengan itu. Akhirnya para ulama menegaskan ya larangan di situ bukan haram tapi makruh karena ada pemaling. Ada apa? Ada pemaling. Ya bisa jadi. Tapi kalau nggak ada pemaling maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal perintah wajib, hukum asal larangan adalah haram. Selama tidak ada apa? Yang memalingkan. Dan ini sesuai dengan fitrah. Misalnya kata mbaknya mandi gitu perintah. Kira-kira wajib atau mustahab? Udah sore nih udah bau badannya diperintahin sama mbaknya mandi gitu. Kira-kira yang ditangkap oleh anak kecil ini hukumnya apa nih? Wajib atau mustahab? Tunggu tantum nih para fuqaha ini. Gitu. Misalkan pergi sono ngaji, pergi sholat. Itu yang terbenak di dalam otak kita pertama kali nangkap ini perintah yang harus segera diapain? Dikerjakan. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Kayaknya tadi dikatakan ada hukum asal gitu ya. Apakah ada hukum turunan gitu? Ya pasti nanti ada. Ya namanya mustasnayat, pengecualian. Ya tadi kayak hukum asal bulu di tubuh adalah apa? Boleh dicukur. Nah itu hukum asal. Ya berarti ada yang keluar dari hukum asal, yaitu apa? Pengecualian. Kapan dia dikatakan pengecualian? Kalau datang dalil yang berbeda. Datang dalil apa? Yang berbeda. Begitu. Sama hukum asal fa'il marfu'. Tapi ternyata dia bisa majrur. Nah, kemasukan huruf apa? Jer. Nah, nanti dibahas kenapa dia kemasukan huruf jer. Begitu. Ya. Misalkan hukum asal bodoh tidak diberi uzur. Itu hukum asal. Tapi kapan bisa diberikan uzur? Ya, dalam perkara yang sifatnya syara'i ad-diniyah, syariat-syariat. Salat ketika dia ada beberapa masalah yang nggak tahu bisa diberi uzur. Tapi dalam masalah tauhid, dalam masalah syirik, hukum asalnya tidak diberikan apa? Uzur. Nah, itu namanya kaidah. Itu namanya apa? Kaidah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.